Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum untuk semua. Perkenalkan, nama saya Gadis Ainun Mardiah dengan NIM 2303110562. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas budaya Melayu dengan dosen pengampu Bapak Dr. M. Rizal M. Tambusai MSI MH dengan judul Sistem Perekonomian Tapak Lapan Orang Melayu. Sistem perekonomian orang Melayu adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang Melayu bagi kegiatan sehari-hari guna usaha untuk pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan orang Melayu. Tapak Lapan merupakan sistem ekonomi kultural Melayu yang merujuk pada 8 mata pencaharian tradisional berdasarkan pembagian waktu dan kemahiran. Maksudnya, di sini orang Melayu tidak hanya melakukan satu pekerjaan saja, melainkan 2 atau lebih pekerjaan untuk menghindari adanya krisis ekonomi ataupun bangkrut. Misalnya, jika hari hujan, mereka tidak bisa mengambil getah, maka mereka akan menjala ikan, menangkap ikan, ataupun beniro sesuai dengan kemahirannya masing-masing. Itulah yang dimaksud dengan tapak lapan. Adapun tujuan dari tapak lapan tersebut, yang pertama, meragamkan sumber pendapatan, karena mereka tidak hanya mengerjakan satu pekerjaan saja, melainkan menjalankan 2 atau lebih pekerjaan, maka sumber pendapatan mereka tidak hanya dari satu pekerjaan saja, melainkan dari pekerjaan lainnya yang mereka lakukan. Yang kedua, ada strategi untuk menghadapi kegagalan dari satu pekerjaan sebagai sumber pendapatan. Yang ketiga, sebagai cara jangka pendek masyarakat Melayu dalam menggunakan sumber daya alamnya maupun berhubungan dengan peristiwa atau keadaan ekonomi sesaat. Yang keempat, untuk upaya orang Melayu dalam menghadapi krisis ekonomi dengan melakukan penggantian pekerjaan dengan pekerjaan yang lebih tepat dan sesuai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tapak lapan tersebut merupakan 8 jenis pekerjaan, yaitu yang pertama ada berladang, yang kedua ada berkebun, yang ketiga ada bertukang, yang keempat ada berternak, yang kelima ada beniro dan mengolah hasil pekarangan, yang keenam memanfaatkan hasil hutan, yang ketujuh menangkap ikan, dan yang kedelapan berdagang. Berikut penjelasan dari 8 jenis pekerjaan tersebut. Yang pertama ada berladang. Berladang seperti menanam padi dengan pola tradisional, yaitu berpindah yang dilakukan secara turun-temurun. Pembukaan tanah perladangan dilakukan secara bebas tetapi berpegang pada hukum-hukum hutan tanah dan pantang larang yang diatur secara ketat di dalam adat. Pola berladang dilakukan secara evolusi dan berkesinambungan. Musim tanam dibagi menjadi 2 musim, yaitu tanah perladangan yang sudah selesai digunakan dan dilanjutkan dengan menanam tanaman keras seperti karet. Pembukaan berikutnya dilakukan pada salah satu sisi ladang secara bertahap. Yang kedua ada berkebun. Berkebun adalah menanam tanaman keras dengan pola tradisional, yaitu berpindah yang dilakukan secara turun-temurun dengan memperhatikan kondisi geografis wilayah yang cocok dengan tanaman. Adapun contoh tanaman dan wilayah tanamnya. Yang pertama ada kelapa yang cocok ditanam di wilayah pesisir. Yang kedua ada getah atau karet yang cocok ditanam di wilayah daratan, dan yang ketiga ada sagu yang cocok ditanam di wilayah kepulauan. Yang ketiga ada bertukang. Bertukang adalah pekerjaan yang bergantung pada kemahiran seseorang dalam membangun rumah, kapal kayu, atau sesuai permintaan masyarakat yang dalam pekerjaannya tetap mematuhi hukum-hukum adat. Bidang pekerjaan bertukang juga mencakup pada membuat alat-alat pertanian, alat penangkap ikan, dan alat produksi lainnya. Yang keempat ada beternak. Beternak adalah pekerjaan yang dilakukan di waktu senggang. Ternak utama yang dipelihara berupa kerbau, sapi, dan kambing, sedangkan hewan lainnya berupa ayam dan itik dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Yang kelima ada beniro. Beniro merupakan kegiatan menetek nol atau membuat gula aren dari nira.
Selain beniro, masyarakat Melayu juga mengolah hasil pekarangan seperti menggiling tebu, membuat bubuk kopi, dan lain sebagainya. Yang keenam, memanfaatkan hasil hutan. Hasil hutan yang dapat dimanfaatkan secara langsung atau diolah terlebih dahulu seperti pandan, buluh, rotan madu, dan lain sebagainya. Memanfaatkan hasil hutan harus memperhatikan keseimbangan alam dan kelestarian hutannya. Ada dua ketentuan pemanfaatan hasil hutan. Yang pertama ada rimba cadangan dan kepungan sialang. Adalah hasil hutan bebas dimanfaatkan. Yang kedua ada rimba larangan. Rimba larangan hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan umum atau seperti membangun masjid, balai adat, atau rumah adat. Yang ketujuh, menangkap ikan. Menangkap ikan ke laut dan ke sungai dan dipasarkan secara langsung yang umumnya dilakukan oleh kaum lelaki. Dalam menangkap ikan, harus tetap menjaga dan tidak merusak ekosistem laut dan sungai melalui penggunaan alat tangkap ramah lingkungan. Yang kedelapan, berniaga. Pekerjaan menjual hasil ladang, kebun, hasil pekarangan, hewan ternak, hasil pertukangan, hasil hutan, dan hasil tangkapan ikan yang akan dijual ke pasar. Dia nung menjelas sebentar. Mengamuk sebentar. Mangga bicolek. Bicolek anggoy besarnya di pangan. Itulah tadi pengertian dari 8 jenis pekerjaan tapak lapan. Baiklah, cukup sekian materi penjelasan tentang sistem perekonomian tapak lapan orang Melayu. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah video ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.